Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai current flow atau aliran arus listrik pada sistem pengapian konvensional. Baik pada saat kontak poin menutup atau pada saat kontak poin membuka. Pertama kita akan mengenal dulu bagian-bagian yang ada pada sistem pengapian konvensional melalui simbol-simbol diagram kelistrikan yang ada pada gambar ini. Yang pertama, ini adalah simbol untuk baterai, di mana ada kutub negatif dan kutub positif. Kutub negatif terhubung ke ground atau massa, kutub positif terhubung ke sikring atau fuse di sini. Kemudian dari sikring, di sini ada ignition switch atau kunci kontak. Yang kita pakai di sini nantinya adalah terminal IG, kunci kontak. Kemudian di sini ada ignition coil. Bagian-bagiannya mulai dari terminal B yang terhubung ke resistor, ini adalah resistor. Kemudian ada terminal positif yang kemudian akan masuk ke primary coil di sini. Kemudian ini adalah iron core. Ini adalah secondary coil yang terhubung ke terminal HT atau high tension terminal. Dan ini adalah ujung dari primary coil yang disebut sebagai terminal negatif ignition coil. Kemudian di sampingnya di sini ada distributor AC, di mana bagian-bagiannya untuk yang sebelah sini ini adalah cam yang disertai dengan cam loop pada sudut-sudutnya. Kemudian ini adalah platina atau breaker point atau kontak pemutus. Kemudian ini adalah simbol untuk kondensor. Kemudian di sampingnya ini adalah simbol untuk distributor cap. Ini adalah terminal distributor yang terhubung ke busi. Kemudian ini adalah rotor. Kemudian yang di atas ini adalah kabel tegangan tinggi yang terhubung ke terminal HT. Yang nantinya akan terhubung ke center dari rotor ini. Kemudian ini adalah logo untuk busi atau spark plug. Ya, kita akan mulai current flow-nya mulai dari yang pertama yaitu pada saat kontak poin menutup. Perhatikan di sini kontak poinnya masih menutup. Apa yang terjadi ketika kontak poin menutup? Yang terjadi adalah, nah, ketika kunci kontak sudah terhubung, ini di posisi IG, baik mesin hidup, kemudian yang terjadi current flow-nya adalah listrik akan mengalir dari positif baterai di sini, kemudian arus akan diteruskan ke sikring atau fuse, kemudian masuk ke terminal AM atau terminal B kunci kontak, diteruskan ke terminal IG kunci kontak, masuk ke terminal B dari ignition coil, melewati resistor untuk tipe internal resistor di sini, kemudian masuk ke primary coil, masuk ke terminal negatif ignition coil, kemudian masuk ke terminal distributor, kemudian melalui breaker point atau kontak pemutus, kemudian dimasakkan. Inilah aliran yang terjadi pada saat breaker point pada posisi kontak poinnya dalam kondisi menutup. Apa yang terjadi pada saat ini? Yang terjadi adalah pada kumparan primer akan timbul elektromagnetis. Sehingga kumparan primer di sini karena dia adalah kumparan, kemudian dialiri listrik, maka akan timbul kemagnetan atau timbul medan magnet pada kumparan primer. Itulah fenomena yang terjadi pada saat breaker point kondisi menutup. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua adalah pada saat breaker point posisi membuka. Pada saat breaker point posisinya membuka, dalam keadaan ini cam loop akan mendorong rubbing block di sini, sehingga menyebabkan kontak pemutus ini open. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertama kita lihat, nah, akibat adanya pemutusan arus primer, maka medan magnet yang ada atau elektromagnetik yang ada pada primary coil akan
menghilang. Nah, pada fenomena ini, ketika elektromagnetik akan menghilang, atau garis gaya magnet akan menghilang pada sebuah kumparan, akan menimbulkan namanya electromotive force, atau gaya gerak listrik induksi. Nah, terjadi pada kumparan primer, di sini disebut sebagai electromotive force self-induction effect. Ya, ini adalah fenomena yang terjadi pada kumparan primer. Jadi akan bangkit gaya gerak listrik induksi atau electromotive force yang disebut sebagai self-induction effect. Nah, self-induction effect ini yang kemudian akan diserap oleh kapasitor atau kondensor. Supaya apa? Supaya tidak terjadi loncatan bunga api pada saat kontak poin membuka yang menyebabkan terjadinya keausan yang cepat pada kontak poin. Sehingga diserap oleh kapasitor untuk menghindari terjadinya percikan bunga api pada kontak poin. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah timbulnya electromotive force pada kumparan sekunder ignition coil bersamaan dengan electromotive force yang terjadi pada kumparan primer. Jadi pada kumparan sekunder pun akan dibangkitkan electromotive force atau gaya gerak listrik induksi yang disebut sebagai mutual induction effect atau arus induksi bersama. Bersama dengan siapa? Bersama dengan kumparan primer. Ketika di kumparan primer terjadi self induction effect atau arus induksi diri, maka di kumparan sekunder pun akan terpicu untuk membangkitkan electromotive force juga yang disebut dengan mutual induction effect. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh sistem pengapian konvensional yang nantinya untuk menyalakan busi karena tegangan tingginya timbulnya di sini lebih dari 10 kilovolt ya, 10 sampai 20 kilovolt di sini akan timbul, kemudian diteruskan ke terminal tegangan tinggi, kemudian dari terminal tegangan tinggi disalurkan melalui kabel tegangan tinggi yang dari ignition coil masuk ke center point pada distributor cap yang kemudian akan diteruskan ke rotor. Nah, dari rotor akan didistribusikan ke terminal distributor yang berjumlah 4 sesuai dengan jumlah silinder. Kemudian disalurkan ke kabel busi, masuk ke busi. Nah, terjadilah percikan bunga api pada busi di sini. Itulah fenomena yang terjadi pada saat kontak poin atau kontak pemutus atau breaker point membuka. Jadi pada kumparan primer akan timbul arus induksi diri atau self induction effect akibat adanya kehilangan garis gaya magnet yang timbul pada kumparan primer yang kemudian akan diserap oleh kondensor atau kapasitor. Untuk mencegah apa? Mencegah terjadinya loncatan bunga api di sini. Yang kedua, pada kumparan sekunder akan timbul electromotive force atau EMF atau mutual induction effect yang sebesar 10 kilovolt atau lebih, 10 sampai 20 kilovolt atau lebih, yang kemudian disalurkan ke rotor atau ke masing-masing busi untuk menyalakan busi. Nah, kalau untuk di self induction effect ini tidak terlalu besar, kisaran 300 sampai 450 volt karena jumlah kumparannya juga tidak terlalu banyak yang kemudian akan diserap oleh kapasitor. Kalau yang ini tegangan tingginya 10 sampai 20 kilovolt. Kalau ini cuma 150-an volt di sini, kecil jadi. Nah, itulah fenomena-fenomena yang terjadi pada saat breaker point menutup maupun breaker point membuka yang mengakibatkan adanya arus tegangan tinggi untuk menyalakan busi. Nah, di sini. Oke, berikutnya ini simulasinya atau animasinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini saat terjadinya tegangan tinggi, kemudian di sini pada saat menutup, membuka, pada saat menutup, membuka dan seterusnya.
ya, selama mesin itu masih kondisi running atau hidup atau berputar. Oke, demikian itu yang terjadi pada saat current flow atau aliran arus yang terjadi saat platina atau breaker point membuka maupun pada saat breaker point menutup pada sistem pengapian kontak point atau konvensional ignition system. Oke, itu saja penjelasan dari kami untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya yang masih akan membahas seputar dunia otomotif. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe channel ini agar kami tetap bisa memberikan edukasi, sharing mengenai seputar dunia otomotif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.